Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ranita Aviani PM 20144600030 dari kelas A1 2020. Di sini saya akan menceritakan dan menjelaskan tentang media augmented reality dari Kemendikbud dengan judul Energi Alternatif. Mari simak Setiap bersama-sama. hari kita membutuhkan energi. Energi apa saja yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini kita sudah masuk ke Listrik dan bahan bakar menu minyak awal. merupakan sumber energi yang paling banyak kita gunakan. Pada menu awal ini Sayangnya, dijelaskan tentang jumlah energi listrik alternatif terbatas. sebagai Jika berikut. jumlah penduduk semakin banyak, penggunaan energi listrik pun semakin banyak pula. Suatu saat nanti, ketersediaan energi listrik tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Jika keadaan itu tidak segera diatasi, kehidupan di bumi akan mengalami krisis energi. Untuk mencegah terjadinya krisis energi, kita harus melakukan penghematan energi. Selain hemat energi, usaha lain yang dapat ditempuh adalah mencari sumber energi baru yang mudah didapat dan jumlahnya tidak terbatas. Energi tersebut dikenal dengan energi alternatif. Apa saja energi alternatif tersebut? Yuk kita pelajari bersama. Untuk penggunaan aplikasi ini, kalian bisa klik cara main terlebih dahulu. Oh ya, pada materi menu awal ini terdapat 3 tombol. Yang pertama tombol cara kerja, kemudian tombol marker, dan tombol pintu masuk. Oke, untuk masuk ke materi, untuk mengetahui bagaimana cara kerja aplikasi ini, kita klik cara kerja terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat 9 cara menggunakan aplikasi ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi lalu pilih tombol marker untuk unduh marker, setelah itu klik bagian pintu rumah. Sebelum saya tadi masuk sini, saya sudah mengunduh marker, kemudian sudah mengeprintnya. Berarti lanjut ke tahap kedua, yaitu masuk ke dalam rumah. Langsung saja kita masuk ke dalam rumah. Nah, di dalam rumah tampilannya seperti ini. Terdapat 3 tombol pada benda elektronik, yaitu pada lampu, AC, dan pada televisi. Langkah selanjutnya yaitu pilih salah satu alat elektronik ini, maka akan tampil pop-up. Oke, saya coba satu-satu terlebih dahulu. Saya akan mengeklik lampu terlebih dahulu. Tahukah kalian apa energi alternatif itu? Ya, pada tombol lampu energi ini alternatif dijelaskan atau yang biasa tentang disebut energi pengertian terbarukan energi adalah alternatif. pengganti bahan bakar fosil yang digunakan selama ini. Bahan bakar fosil ini berupa batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ketiganya berasal dari makhluk hidup yang mati dan terkubur jutaan tahun lalu. Bahan bakar fosil adalah energi yang tak terbarukan. Artinya, jumlahnya terbatas dan suatu saat akan habis. Oleh karena itu, para ilmuwan mulai mencari sumber energi lainnya untuk dikembangkan sebelum bahan bakar fosil habis. Energi ini disebut energi alternatif. Oke, penjelasan tentang pengertian energi alternatif sudah begitu jelas. Lanjut ke barang elektronik yang kedua, yaitu AC. Teman-teman, manfaat energi alternatif yang dapat kita rasakan. Di sini dijelaskan tentang manfaat dari energi alternatif. Pemanasan global sebagai sumber energi yang tidak pernah habis, ramah lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat secara drastis, menghemat sumber daya termasuk uang, menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan. Nah, tadi ada 6 yang disebutkan di sini manfaat energi alternatif. Kita lanjut yang ketiga, yaitu ke televisi. Jika kita melihat TV, maka akan tampil pop-up PLTA, PLTN, PLTS, dan PLTB. Selanjutnya, kita bisa memilih pembangkit listrik yang dipelajari.
dengan cara mengarahkan kamera ke marker yang sudah di-print sesuai dengan bagian yang dipilih. Ini PLTA ya. Kita arahkan seperti ini. Air dan manusia merupakan Nah, dua di hal sini yang tak muncul pernah terpisahkan. gambar 3G seperti Hal ini karena manusia tidak disertai mungkin dengan dapat penjelasan bertahan hidup pengertian tanpa air. PLTA. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang selalu harus ada. Selain untuk minum, memasak, dan mencuci, air digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Aliran air ini dapat digunakan sebagai sumber energi. Aliran air yang sangat deras merupakan sumber energi gerak. Energi gerak ini dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Aliran air yang makin banyak dan deras menghasilkan listrik yang makin besar. Kita coba klik selanjutnya, yaitu latihan. Mungkin terjadi kesalahan di sini, latihan tidak bisa dibuka. Oke, kita kembali saja. Kita melanjutkan ke materi pembangkit listrik yang selanjutnya. Kita lanjut ke PLTN. Kita arahkan lagi. Muncul juga gambar 3G-nya disertai penjelasannya. Uranium oleh neutron. Reaksi ini disebut reaksi fisi atau pembelahan. Energi nuklir juga dapat dihasilkan dari reaksi dua inti atom ringan yang menghasilkan inti atom yang lebih berat sekaligus menghasilkan energi. Reaksi ini disebut reaksi fusi. Saat ini, energi nuklir dari reaksi fisi sudah dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Sementara, fusi masih dalam penelitian di berbagai negara. Tombol latihan masih belum bisa. Kita lanjutkan saja ke materi berikutnya. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu PLTS. Matahari merupakan sumber ini energi muncul terbesar bagi gambar bumi. Energi 3G yang mataharinya diberikan berupa energi panas dan energi cahaya. disertai Energi penjelasannya panas dan energi juga. cahaya matahari dapat langsung kita gunakan. Energi matahari dapat pula diubah menjadi energi listrik, baru kemudian dipakai untuk menjalankan berbagai peralatan sehari-hari. Energi cahaya yang berasal dari matahari dapat langsung kita nikmati, di mana bumi menjadi terang benderang sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu. Selain itu, tumbuhan hijau juga memanfaatkan energi cahaya untuk membuat makanannya. Energi matahari atau energi surya merupakan energi yang tidak ada habisnya. Energi surya ditangkap oleh panel surya, untuk selanjutnya energi cahaya diubah menjadi energi listrik. Energi matahari ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik di pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kita ke materi yang terakhir. Angin merupakan sumber energi gerak. Pada zaman Di dahulu, sini juga muncul tenaga angin gambar banyak dimanfaatkan 3G-nya oleh nelayan beserta untuk menggerakkan penjelasannya. perahu layar. Selain itu, angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin guna menggerakkan pompa air saat mengairi sawah dan menggiling biji-bijian. Saat ini, energi gerak dari angin ini dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir atau turbin pada pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, atau dikenal dengan istilah PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Oke, penjelasan dari gambar-gambar tadi sudah sangat jelas. Meskipun latihannya tidak bisa dibuka, namun dijelaskan dengan rinci dan sangat menarik.
Selanjutnya, saya di sini akan mereview media interaktif berbasis Adobe Flash dari Departemen Pendidikan Nasional. Judulnya Bermain Bersama Anti. Di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu sebagai berikut. Kemudian ada petunjuk penggunaan tombol navigasi. Ini untuk keluar, kemudian untuk melihat bantuan, kemudian untuk kembali ke menu utama. Halo teman-teman, namaku Anti. Kita bermain sambil belajar bersama yuk. Ketik namamu di kotak yang tersedia ya. Kita bisa mengetik nama kita, contoh Ranita. Kita klik enter. Hai teman, kalian Nah, bisa di sini kita memilih berada di materi menu yang ingin utama. kalian ketahui dengan cara mengklik salah satu gambar yang ada. Selamat mencoba. Di sini ada 3 materi utama. Yang pertama ada bermain di pantai, yang kedua bermain di rumah, dan yang ketiga bermain di peternakan. Kita bisa memilih salah satu. Saya akan coba memilih yaitu bermain di peternakan. Saya klik, kemudian Ayo, Tebak. Saat ini aku dan teman-teman muncul berada di mana ya? gambar seperti ini. Betul. Saat ini aku sedang berada di peternakan. Di sini berisi penjelasan Ada apa saja ya? tentang hewan-hewan yang peternakan ada ini? di peternakan. Wah, banyak sekali hewan peliharaan di peternakan ini. Ada kuda, sapi, kambing, ayam, dan bebek. Ada juga hewan lainnya loh. Lihat, ada burung yang sedang membuat sarang, katak di tepi telaga, dan kupu-kupu yang sedang menghisap madu. Kita klik tombol maju untuk mengetahui materi selanjutnya. Gaduh sekali di peternakan ini. Aku jadi penasaran suara dari masing-masing hewan yang ada di peternakan ini. Kita cari tahu yuk. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang suara-suara hewan di peternakan ini. Kita klik tombol maju. Di sini ada beberapa hewan dan kita bisa mengenal bunyinya dengan cara mengeklik salah satu hewan. Misal contoh. Nah, ini adalah gambar kucing, kemudian terdengar bunyi kucing. Selanjutnya ada sapi, kemudian ada anjing, suara ayam, burung kakak tua dan suaranya, dan yang terakhir ada kambing. Nah, kita klik tombol maju untuk mengetahui materi selanjutnya. Tahukah teman, ternyata ada banyak hal yang dapat kita pelajari di peternakan ini. Setelah mengenal berbagai suara atau bunyi, kita dapat mempelajari apakah hewan-hewan di peternakan ini sama banyak atau tidak. Kita pelajari sama-sama yuk. Nah, di sini materinya yaitu membandingkan 2 kumpulan benda. Di sini ada 5 ayam, kemudian ada 4 bebek. Teman, di peternakan terdapat 5 ayam dan 4 bebek. Lebih banyak ayam atau bebek ya? Coba pasangkan yuk.
Nah, ini Untuk tadi mengetahui untuk mengetahui lebih banyak atau bebek. ayam atau bebeknya. Dengan cara dipasangkan seperti ini. Ternyata ada satu ayam yang tidak mendapat pasangan. Jadi 5 ayam lebih banyak dari 4 bebek. Lanjut. Masih membandingkan dua kumpulan benda, yaitu ada 2 sapi dan 3 kambing. Di peternakan, kita juga melihat sapi dan kambing. Nah, Tahu lanjut coba ya. pasangkan yuk. Kita pasangkan kembali untuk mengetahui lebih banyak sapi atau kambingnya. Ternyata ada satu kambing yang tidak mendapat pasangan. Jadi, dua sapi ini lebih sedikit dari 3 kambing. Lanjut, kita klik tombol maju. Kita masih membandingkan lagi, yaitu ada 2 katak. Kita bandingkan dengan 2 burung. Sekarang, Nah, kita pasangkan lagi. setelah dipasangkan, ternyata setiap satu katak berpasangan dengan satu burung. Jadi, dua Jadi, katak ini dua katak sama banyak dengan dua 2 burung ini. Lanjut. Nah, kita tadi sudah mempelajari tentang mengenal suara dan mengenal bilangan, yaitu membedakan banyak benda. Di sini kita kembali ke menu utama. Hai teman, kalian bisa memilih materi yang Nah, ingin kalian di sini ada ketahui tombol silang. dengan cara Di sini fungsinya untuk mengklik keluar, salah satu untuk gambar mengakhiri yang ada. media Selamat mencoba. interaktif Adobe Flash ini. Nah, kita klik ya untuk mengakhiri. Sekian dari saya. Apabila dalam menyampaikan review tentang media interaktif Adobe Flash ini masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.